Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamzah Minimatika, channel tentang pembahasan materi dan beberapa tutorial. Kali ini akan saya bahas materi turunan trigonometri bagian kedua. Untuk bagian pertama kemarin kita sudah membahas materi tentang turunan trigonometri sederhana. Pada turunan trigonometri bagian kedua ini kita akan lanjut ke rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga dalil rantai ataupun perpangkatan. Langsung saja. Untuk bahan ini tentunya akan kita gunakan sebagai media interaktif dalam pembelajaran daring kali ini. Kemudian untuk kompetensi dasar masih sama dengan yang tahap pertama, yaitu terkait dengan turunan trigonometri dan menurunkan sifat-sifatnya. Kemudian indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah untuk menentukan turunan pertama fungsi trigonometri yang memuat operasi aljabar, kemudian menentukan dengan dalil rantai. Prasyarat yang perlu kita ingat kembali adalah rumus-rumus dasar dari turunan trigonometri sendiri. Yang pertama, kita kembali mengingat turunan pertama dari fx sama dengan sin x, yaitu f aksen sama dengan cos x. Dan tentunya yang kedua adalah untuk yang fx sama dengan cos x, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah min sin x. Kemudian yang kedua adalah rumus-rumus untuk turunan aljabar dulu, yaitu untuk fx sama dengan gx ditambah hx, maka turunannya nanti adalah f aksen x sama dengan g aksen x, g nya kita cari sendiri turunannya, dan dijumlah dengan h aksen x. Nah, untuk pengurangan juga sama. Kalau pengurangan maka di sini tinggal bentuknya juga pengurangan. Kemudian yang ketiga untuk bentuk fungsi perkalian. Kalau ada gx dikali hx, maka turunannya adalah f aksen x-nya adalah, masih ingat? Ya, g aksen x kali hx ditambah oleh gx dikali h aksen x. Betul. Dan yang keempat untuk fungsi pembagian, yaitu untuk bentuk fx sama dengan gx per hx, ya, maka f aksen x-nya adalah g aksen x, hampir sama dengan perkalian, dikali hx, tapi di sini dikurangi gx kali h aksen x. Nah, masih dibagi oleh hx, ini dikuadratkan. Ya, ini paling tidak rumus dasar ini yang nanti akan kita manfaatkan untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Oke, lanjut. Ya. Turunan trigonometri untuk beberapa soalnya akan kita bahas. Misalkan saya punya soal yaitu fx sama dengan sin dalam kurung 2x min 3. Ya, kita bisa mengingat kembali pembahasan pada pertemuan kemarin, yaitu kalau ada bentuk sin ax plus b, maka kalau ada bentuk seperti ini, sin maupun cos ya, kalau bentuk secara umum seperti ini, maka ini bisa kita turunkan, yaitu menjadi a kali, iya, sin turunannya adalah cos ax plus b. Ya, ini sambil mengingat kembali aja. Maka untuk soal ini bisa kita jawab f aksen x-nya berarti a-nya berapa? Iya, a-nya 2, kemudian sin turunannya adalah cos, bentuknya sama yaitu 2x min 3. Ya, mudah bukan?
Ya, kira-kira hanya seperti itu untuk yang contoh sederhana pertama. Kemudian yang kedua, untuk bentuk penjumlahan fx sama dengan sin 3x min 2 plus cos 4x. Maka di sini memuat dua fungsi yang kita jumlahkan. Kalau tadi berarti kita anggap ini fx, ini kita anggap sebagai fungsi gx kalau tadi ya, gx ditambah ini kita anggap sebagai hx. Maka nanti untuk f aksen x-nya itu adalah g aksen x ditambah dengan h aksen x. Nah, kembali ke pembahasan di soal pertama tadi, kalau ada soal seperti ini berarti turunannya ini A-nya berapa? 3, berarti hasilnya adalah 3, sin turunannya adalah cos 3x min 2, betul. Kemudian untuk cos 4x turunannya A-nya ada ini berapa? 4 dikali turunannya cos adalah iya min sin. Ya, sehingga kita peroleh bentuk 3 cos 3x min 2, ini 4 kali min berarti jadi min 4 sin 4x. Ya, seperti itu kira-kira untuk bentuk penjumlahan. Nanti kalau ketemu dengan pengurangan sama, hanya berbeda di tandanya saja. Lanjut, untuk bentuk yang ketiga di sini adalah bentuk 3x kali cos x. Berarti dari sini kita menemui bentuk yang ketiga, yaitu bentuk perkalian fx sama dengan gx dikali dengan hx kalau tadi. Ya, maka turunannya nanti adalah, ya, kita ambil perbagian dulu aja untuk menjawab soal seperti ini. Berarti gx-nya di sini adalah siapa? Gx-nya adalah 3x, kemudian hx-nya adalah, iya, hx-nya di sini adalah cos x. Nah, dari sini kita peroleh g aksen x-nya, turunan g adalah 3, betul. Kemudian untuk h aksen x-nya, turunannya cos adalah min sin, betul. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan f aksen x-nya adalah perkalian tadi rumusnya adalah, iya, g aksen x dikali dengan hx ditambah oleh gx dikali h aksen x. Nah, kita susun coba. G aksennya adalah berapa? 3 dikali dengan hx-nya cos x, betul, ditambah gx-nya adalah 3x dikali h aksennya adalah min sin. Ya, sehingga bisa kita tulis menjadi 3 cos x, ini 3x kali min, berarti min, betul, 3x sin x. Kira-kira seperti itu. Jadi kita kerjakan perbagian dari gx sendiri, g aksennya, hx-nya juga sama, kita cari h aksennya. Itu contoh untuk yang bentuk perkalian. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat adalah tan x. Tan x tadi kita belum punya rumusnya, namun kita bisa menganalogikan bahwa tan itu adalah bentuk lainnya, yaitu bentuk pembagian dari, iya betul, sin x per cos x. Maka dari sini kita bisa menganalogikan bentuk keempat, yaitu bentuk fx sama dengan gx dibagi oleh siapa? Hx. Iya betul. Sehingga kita bisa menjawab untuk soal ini, untuk mencari turunan dari tan x, kita bisa kerja satu persatu, yaitu untuk gx-nya dulu. Gx-nya berarti siapa di sini? Gx-nya yang atas yaitu sin x, betul. Gx-nya sin x. Nah, sehingga kita peroleh g aksennya adalah turunannya sin apa? Cos x. Ya. Kemudian hx-nya adalah cos x. Nah, sehingga kita peroleh h aksen x-nya adalah min sin x, betul sekali. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan f aksen x sesuai aturan pembagian tadi apa rumusnya? G aksen x kali hx dikurangi oleh gx kali h aksen x per h kuadrat atau hx kuadrat. Nah, kita coba susun. G aksennya berapa? G aksennya adalah cos x dikali hx-nya juga cos x dikurangi oleh gx-nya sin x, betul,
dikali oleh H aksennya min sin X. Betul sekali. Nah, per Hx-nya berapa Hx-nya? Hx-nya adalah cos X dikuadratkan, atau kita peroleh cos kuadrat X. Nah, dari sini kita mendapatkan rumus apa? Cos kali cos itu adalah cos kuadrat X min sin X kali min sin X, jadi apa? Iya, plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Ya. Kalau kita ingat kembali, ini ada bentuk cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Ini adalah identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri itu untuk cos kuadrat plus sin kuadrat nilainya adalah 1. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per cos kuadrat X. Ini, jadi yang ini saya beri keterangan di sini. Ini bentuk lainnya adalah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa, ini 1 identitas. Kemudian catatan juga untuk yang ini seperkos bentuk lainnya adalah sekan. Ya, jadi seperkos kuadrat bisa ditulis menjadi sekan kuadrat. Begitu. Jadi bisa saya tulis di sini. Catatan lainnya adalah kalau di materi sebelumnya dulu, kalau ada seperkos X ini nilainya setara dengan sekan X. Nah, ini untuk catatan tambahan saja. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa turunan dari fx sama dengan tan x, turunannya adalah f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Ya, demikian kira-kira beberapa pembahasan tentang turunan trigonometri. Itu ada beberapa contoh soal lagi yang bisa untuk latihan Anda sekalian, anak-anakku sekalian, untuk memperdalam pemahaman pada pembahasan turunan trigonometri, terutama yang menyangkut operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun juga pembagian. Demikian, untuk pertanyaan nanti bisa kalian tuliskan di kolom komentar, ataupun juga nanti bisa inbox ke kontak kami ya di Hamzah Mini Matika.